Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di sore hari ini kita bertemu dalam acara kajian kitab. Kitab yang kita kaji yaitu kitab Tarbiyatul Abna, Fiqh Tarbiyatul Abna. Taib ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Kita masuk pada pembicaraan berikutnya. Wa ma'a rahmatihi bil atfali la yamtani'u min ta'dibihim. Walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi, sangat mencintai anak-anak, bukan berarti hal itu menghalangi mereka untuk memperbaiki dan meluruskan adab mereka. Pentingnya pembahasan ini, ikhwah, karena tidak sedikit orang tua karena kecintaan dengan anaknya, dia merasa kasihan terhadap anaknya untuk melakukan satu perbuatan ketaatan. Contohnya seorang yang sangat sayang dengan anaknya, sehingga saking sayangnya dia dengan anaknya, sayangnya tersebut membuat dia tidak tega untuk membangunkan anaknya sholat subuh. Ada lagi, saking sayangnya terhadap anaknya, dia tidak tega membatasi jam mainnya. Saking sayangnya dengan anaknya, dia memberikan apa saja yang dilakukan, yang diinginkan oleh anaknya. Sehingga kasih sayang itu bukan malah memperbaiki dan mendidik si anak, tapi kasih sayang ini malah menghancurkan si anak. Karena apapun yang dilakukan oleh si anak, itu orang tua tidak tega untuk melarangnya, sehingga menurut mereka kasih sayang itu yang membiarkan apa saja yang dilakukan oleh si anak tanpa batas, memberikan apa saja yang dituntut oleh si anak tanpa kita pikir apakah, tanpa kita mempertimbangkan maslahat dan madaratnya terhadap si anak. Nah, di sini di antara karakter pendidikan yang diberikan Rasulullah SAW terhadap anak-anak, kasih sayang tersebut ya tidak menghalangi beliau untuk memperbaiki si anak. Kita lihat ikhwah, akhraja Muslim fi sahihi, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya min hadithi Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kunna idza hadarna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nada' aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayada'u yadahu. Bahwasanya kami kata Hudzaifah ibnul Yaman, apabila kami makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang pun yang berani meletakkan tangannya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya terlebih dahulu. Artinya begini ikhwah, kami tidak akan mengambil makanan sebelum Rasulullah yang mengambil terlebih dahulu. Demikian ikhwah, ini salah satu penghormatan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna hadarna ma'ahu maratan ta'aman. Suatu hari saya pernah hadir
dalam sebuah jamuan bersama Rasulullah SAW. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Datang seorang anak perempuan seolah-olah dia didorong dari belakang. Fadhahabat li tad'a yadaha fil ta'am, di mana dia seperti didorong seseorang dari belakang dan akan mengambil makanan, menjangkau makanan. Fa akhadha Rasulullah SAW biyadiha, maka Rasulullah pun melihat hal itu, ditangkap oleh Rasulullah tangannya. Jadi belum sampai tangan si perempuan kecil ini ke makanan, menjamah makanan, ditangkap oleh Rasulullah SAW. Tangan anak perempuan ini. Summa jaa a'rabiyyun ka'annama yudfa. Kemudian datang seorang Arab Badui seolah-olah dia didorong dari belakang. Fa akhadha biyadihi, maksudnya didorong dari belakang, dia ingin menjangkau makanan tersebut seperti yang dilakukan oleh anak kecil sebelumnya. Dan kembali fa'akhadha biyadihi, kembali Rasulullah SAW menangkap tangannya. Jadi dia belum sampai menjamah makanan yang terhidang. Faqala Rasulullah SAW, lantas Rasulullah SAW bersabda. Jadi ingin memberikan keterangan mengapa Rasulullah SAW menangkap tangan anak perempuan ini, dan mengapa juga Rasulullah SAW menangkap tangan orang Arab Badui ini sehingga dia tidak menjangkau makanan. Apakah dikarenakan Rasul tidak ingin ada orang yang makan sebelum dia makan terlebih dahulu? Apakah Rasulullah tidak ridho jika hidangan dihidang harus dia dulu baru boleh yang lain? Apakah memang begitu? Karena ini butuh keterangan, ikhwah. Ya, butuh keterangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberitahukan kepada para sahabat sebabnya supaya tidak salah sangka. Demikian, memang benar para sahabat tidak akan mengambil makanan sebelum Rasulullah yang terlebih dahulu mengambil makanan tersebut. Tapi kan itu dari orang lain. Adapun dari diri Rasulullah SAW sendiri kan sebenarnya kurang kalau itu memang dari Rasulullah kan kurang tepat. Artinya jangan kalian makan dulu kecuali aku dulu makan. Begitu. Kan ada kesan harus dihormati. Sementara Rasulullah SAW tidak punya sifat seperti itu. Beliau seorang yang sangat tawadhu. Itu hanya para sahabat yang bersikap seperti itu kepada Rasulullah SAW, dan mereka memang layak bersikap seperti itu. Nah, ketika kejadian tersebut dan itu dilihat oleh para sahabat-sahabat yang lain, Rasulullah SAW memberikan penjelasan mengapa Rasulullah menangkap tangan perempuan tersebut atau Arab Badui tersebut. Apa kata beliau? Inna syaitana yastahillu ta'ama alla yudhkar rasmullahi alaihi. Sesungguhnya syaitan itu ikut menyantap makanan yang disantap tidak dengan nama Allah. Berarti ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita makan tanpa mengucapkan bismillah berarti kita makan dengan setan. Ya, makan dengan setan. Berarti juga kalau seandainya kita makan bareng tuh pakai talam, di situ ada 5 orang, yang 4 baca bismillah, yang 1 tidak, maka setan akan makan melalui tangan orang itu. Inna syaitana yastahillu ta'ama alla yudhkar rasmullahi alaihi. Syaitan itu akan menyantap makanan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu jaa bihadhil jariyah liyastahilla biha. Sehingga si setan itu datang dan menyantap makanan, setan itu ingin menyantap makanan melalui tangan si anak perempuan ini karena dia tadi tidak baca bismillah. Fa akhadtu biyadiha, makanya aku tangkap tangannya. Ya, karena di tangan si anak perempuan ini ada tangan setan yang ingin ikut menyantap makanan yang terhidang. Faja'a bihadzal Arab. Kemudian setan pun datang dengan orang Arab Badui ini. Liyastahilla bihi fa akhadtu biyadihi, untuk ikut nimbrung makan dan aku kembali ku tangkap tangannya. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Inna yadahu fi yadi ma'a yadiha. Sesungguhnya aku memegang tangan mereka dan tangan setan. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat ada anak perempuan ingin mengambil makanan,
dan dia belum mengucapkan bismillah, Rasulullah melihat bahwasanya di tangan anak perempuan ini ada tangan setan yang ingin ikut menyantap makanan melalui si anak perempuan ini karena dia tidak mengucapkan bismillah. Makanya ditangkap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga si setan tak jadi menyantap makanan. Demikian ikhwah, jangan kita kasih setan makan. Bagaimana caranya agar setan nggak ikut nimbrung makan dengan kita? Ucapkan bismillah. Kalau kita lupa dan teringat ketika kita di pertengahan makan, maka kita ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Demikian ikhwah, jangan biarkan setan itu makan. Ya, jangan biarkan. Innasyaitana lakum aduwwum mubin. Innasyaitana lakum aduun. Setan itu merupakan musuhmu yang nyata. Innasyaitana lakum aduwwum mubin. Innasyaitana lakum aduun. Setan itu musuhmu. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia sebagai musuhmu. Bagaimana kita kalau kita punya musuh? Kan tentu kita tidak akan rela sedikit pun ikut makan bersama kita itu musuh. Demikian ikhwah, apalagi setan. Tidak ada musuh yang paling nyata, yang paling besar, yang paling berat melawannya selain setan. Terus apa kita tega makan dengan setan? Makanya Rasulullah SAW langsung menangkap tangan anak perempuan ini. Ya sekaligus menangkap tangannya setan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi itu dia. Jadi Rasulullah SAW itu sayang dengan anak-anak, ya. Tapi bukan berarti sayang dengan anak-anak terserah kalian mau buat apa, bukan begitu. Tetap, ya, diarahkan dan diluruskan jika ada penyimpangan ataupun kekeliruan akhlak. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim min hadisi Umar bin Abi Salamah. Min hadisi Umar bin Abi Salamah. Bahwasanya Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis Umar bin Abi Salamah, qala dia berkata, kuntu ghulaman fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku anak-anak, aku berada di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfati. Waktu itu tanganku akan menjangkau makanan yang ada di talam, di nampan. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya ghulam samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Wahai ananda, wahai anak, ucapkan bismillah kalau kamu mau makan. Kemudian makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Inilah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Umar bin Abi Salamah. Jadi intinya ikhwah, ketika kita punya anak dan kita sangat mencintai mereka, jangan sekali-sekali kecintaan kita tersebut menghalangi kita untuk memperbaiki akhlaknya. Jangan sampai kecintaan kita tersebut menghalangi kita untuk menyuruh dia berbuat yang baik, menyuruh dia untuk sholat. Jangan sampai terhalang. Seperti yang kita katakan tadi, ya. Seperti yang kita katakan tadi, si ayah mau pergi ke masjid, dia mau bawa anaknya. Aduh, kasihan anak-anak begitu. Tapi emang ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, satu hal yang memang agak terbalik kalau kita lihat di masyarakat kita ini, di mana tidak sedikit di antara mereka kalau si anak molor tidur lewat waktu subuh itu tidak ada kebisingan sama sekali dari ibunya ataupun dari ayahnya. Tetapi kalau seandainya si anak kesiangan sampai molor, lupa mau masuk sekolah, itu Masya Allah komentarnya panjang lebar. Tidak ada tega sedikit pun orang tua terhadap si anak, dengan alasan karena dia mau membangunkan untuk pergi sekolah. Jadi kalau untuk pergi sekolah mereka nggak tega membangun si anak. Ya. Untuk pergi sekolah mereka nggak tega menyetop game apapun yang ada di hadapan mereka, nggak masalah bagi mereka. Tapi sayangnya kalau untuk sholat nggak seperti itu. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Ya. Baik, kita lanjutkan saja. Innaha mahabbatun, itu merupakan sebuah kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajal Bukhari min hadisil Bara', diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Bara' radhiyallahu anhu, qala dia berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal Hasan bin Ali ala atiqih. Aku melihat
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menggendong Hasan bin Ali di pundaknya. Wa yaqulu Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, dan dia berdoa, ya Allah sungguhnya aku mencintai ini dan cintailah dia ya Allah. Wa yu'aniquhu Rasulullah yuqabbiluhu. Rasulullah juga memeluk mereka dan mencium mereka seraya berkata Allahumma inni uhibbahu Allahumma ahibbahu wa ahibba man yuhibbuh. Ya Allah, cintailah dia dan cintailah orang yang mencintai mereka, mencintai dia. Kemudian wa ma'a hadza kulluh yukhrijur Rasulullah tamratan min fammi qailan lahu kih ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Dan beliau sambil mengatakan kih, tidakkah engkau tahu bahwasanya kita tidak makan harta sedekah? Artinya di sini penulis ingin memberikan muqaddimah bagaimana sayangnya Rasulullah SAW terhadap Hasan. Ya, digendong di pundak, kemudian juga didoakan Allahumma inni uhibbu fa ahibbah, ya Allah aku mencintai dia, cintailah dia. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Allahumma ahibbah, ya Allah cintailah dia. Wa ahibbah may yuhibbuh, dan cintailah orang yang mencintai dia. Sampai seperti itu dalamnya kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Namun begitu pun ketika beliau melihat Hasan bin Ali mengambil kurma sedekah dan meletakkannya ke dalam mulut, langsung dicongkel oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ama alimta anna la na'kul sadaqah. Tidakkah engkau tahu kalau kita itu enggak boleh makan uang sedekah, harta sedekah, harta zakat maksudnya. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum ya. Jadi dalam masalah ini enggak bisa ya, enggak ada cerita tega di sini. Ya. Makanya tadi setelah kita sebutkan bahwasanya kalau anak kita misalnya jam 5 masih saja tidur molor sementara sudah masuk waktu subuh, maka gimana? Angkat, bawa ke sumur, ke kamar mandi, cuci mukanya. Walaupun dia ya setengah-setengah sadar, seperempat sadar, 3/4 tidur begitu kan. Ya namanya anak-anak. Kalau kita katakan nak bangun nak subuh, mungkin dia pun nggak dengar. Jadi bagaimana? Ngantuk ya, misalnya ngantuk atau kadang-kadang sampai nangis. Gimana? Nggak usah pedulikan, angkat dia, bawa ke kamar mandi, cuci wajahnya, ya wudukan dia, gosokkan giginya, kemudian bawa dia ke masjid. Oh, tega-tega ikhwah. Ini untuk kepentingan dia. Ya, untuk kepentingan dia. Apalagi ini sholat ikhwah. Orang tua tuh tidak ada perasaan tega mereka dengan pagi nyekolahkan anak mereka, nanti sore kursus bahasa Inggris, malam kursus apa lagi, sehingga bisa jadi 18 jam anaknya disuruh belajar. Dia tak tega. Dia tidak ada cerita tega, kasihan, capek sekali. Gak ada. Tapi kalau masalah akhirat mengapa? Banyak yang tega. Ya, banyak yang tidak tega. Untuk masalah akhirat kenapa banyak yang tidak tega? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini ya justru sayang kita itulah ya, karena sayang kita itulah kita memperbaiki anak-anak kita agar mereka menjadi pemuda-pemuda yang soleh dan solehah. Demikian ikhwah. Ini kalau seandainya dia melanggar peraturan hukum, karena masalah. Ya, seperti yang hadis yang kita bacakan kemarin, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayangnya kepada putri beliau Fatimah, emak daripada Hasan bin Ali. Ya, tapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Fatimah, wahai Fatimah, walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'a Muhammadun yadaha. Seandainya yang mencuri itu putri Muhammad yaitu Fatimah, maka Muhammad yang langsung mengeksekusi, Muhammad yang langsung memotong tangan si Fatimah. Nggak ada cerita lagi kalau sudah masalah hukum. Sayang sih sayang, tapi kalau dia melanggar hukum harus dihukum. Demikian ikhwah. Selanjutnya, wa hakadha ta'allama min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar dari beliau dalam
metode mendidik. Fanzur ila hadi ra'fati wa rahmati ma'al adli wal insaf. Coba perhatikan bagaimana kasih sayang yang melimpah ini disertai dengan keadilan dan keinsafan. Min amiril mu'minin Umar, yang berasal dari Amir Mukminin Umar. Ittahdurul wafatu fayatlubu minhu ayyusiya bil khilafati li saksin ba'dahu. Di mana ketika Umar bin Khattab menjelang wafatnya, fayutlabu minhu, maka orang-orang pun meminta kepada Umar bin Khattab untuk berwasiat, siapalah kira-kira pengganti beliau kalau beliau meninggal dunia. Fayusi qailan, lantas Umar bin Khattab pun ketika dia didesak untuk memberikan wasiat kepada siapa yang berhak menerima khalifah setelahnya, apa kata beliau? Ma ajidu ahaqqun bihadzal amr min haulain nafar. Aku tidak melihat ada yang lebih berhak terhadap jabatan kekhalifahan kecuali beberapa orang mereka. Alladzi tuwfiya Rasulullah wa huwa anhum radin, di mana jelas sekali ketika Rasulullah wafat, Rasulullah sangat ridho kepada mereka. Fasamma Aliyan, maka beliau pun menyebutkan nama. Pertama Ali, Utsman, Zubair, Talha, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi ada berapa itu? Ali, Utsman, Zubair bin Awam, Talha, Sa'ad dan Abdurrahman bin Auf. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. 6 orang inilah yang berhak untuk mendapatkan, untuk dilimpahkan jabatan khalifah. Inilah kandidatnya dari 6 orang ini. Dan Umar yang menunjuk mereka. Waqala, setelah itu apa kata Umar? Yushidukum Abdullah bin Umar wa laisa lahu min al-amri syai'. Tapi kalian harus tahu, kata Umar bin Khattab. Jadi ikhwah, kita ulangi sedikit kisahnya, di mana ketika Umar bin Khattab akan wafat, orang-orang meminta kepada beliau untuk menunjuk siapa pengganti beliau sebagai khalifah. Tapi ternyata Umar bin Khattab menyatakan bahwasanya aku tidak melihat yang lebih berhak untuk penjabat khalifah kecuali yang 3 ini, kecuali yang 6 orang. Ali, Utsman, Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Waqqas, Talhah dan Abdurrahman bin Auf. Demikian ikhwah rahimanallah. Kemudian apa lagi kata beliau? Dan ingat, Abdullah bin Umar tidak layak untuk masuk dalam keanggotaan ini. Tidak layak menjadi salah seorang kandidat. Demikian. Saksikan, Abdullah bin Umar enggak termasuk dalam kelompok tersebut, dalam kelompok orang yang berhak mendapatkan jabatan khalifah. Unzur ila qauli yushidukum Ibnu Umar laisa lahu min al-amri syai'. Coba kalian perhatikan bagaimana perkataan Umar. Saksikanlah bahwasanya Abdullah bin Umar tidak berhak mendapatkan apapun dari jabatan tersebut. Fahaqqan innaha ra'fah wa rahmah bil ibni. Dan tentunya jelas bahwasanya ini merupakan kasih sayang Umar bin Khattab kepada anaknya. Karena dia tahu bagaimana kapasitas anaknya. Jadi kalau Umar bin Khattab menunjuk Abdullah bin Umar, otomatis itu akan menjadi beban terhadap Abdullah bin Umar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Umar bin Khattab mengatakan Abdullah bin Umar tidak termasuk dalam kategori ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Fa Ibnu Umar bil amsi kana yara abahu khalifatan lil muslimin summa mata abuh. Abdullah bin Umar kemarin dia melihat ayahnya merupakan menjabat sebagai khalifah muslimin. Kemudian meninggallah ayahnya. Fa aqalla ma yaf'alu ma'ahu annahu yahduru majlis istikhlaf. Minimal apa yang dia lakukan bersama Umar yaitu hadir di majelis perselisihan, di majelis istikhlaf, pengangkatan di majelis pengarahan lah kita katakan ya.
Mujarrad al-huduri limawasi wa ta'ziyati, hanya sekedar hudur, sekedar hadir, ya. Sekedar hadir sebagai takziah. Walakin fil majlisi man hum ahaqqu minhu wa aula. Hanya saja di dalam di majelis tersebut ada orang-orang yang jauh lebih berhak, ya, lebih utama untuk mendapatkan jabatan ini ketimbang Abdullah bin Umar. Fahina idin qala Umar bin Khattab, dari situlah Umar bin Khattab berkata, wa yashidukum ibnu Umar laisa lahu min amri syai'. Saksikanlah bahwasanya Abdullah bin Umar enggak boleh ikut dalam masalah ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Rahmatullah alaihim wa ridwanuh. Semoga Allah merahmati seluruh mereka dan meridhai mereka semuanya. Selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Wa hadhil mahabbah allati fi qalbi Umar li abnaihi la tamna'uhu min iqamati hududillahi alaihim. Kecintaan Umar bin Khattab kepada anak-anaknya bukan berarti menghalangi dia untuk menjatuhkan hukuman kepada anak-anak yang menyimpang. Faqad qama Umar bijaldi ba'dhi abnaihi lima thabata anhu annahu syaribal khamr. Bahwasanya Umar bin Khattab jelas-jelas mencambuk sebahagian anak-anaknya karena jelas-jelas anaknya minum khamr. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini Umar yang langsung menghukum anaknya. Akhrajal Bukhari fi Sunanil Kubra. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sunan Kubra bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Sa'ib bin Yazid, dari Sa'ib bin Yazid, qala, dia berkata, sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqul, aku pernah mendengar Umar bin Khattab berkata, dzakarani anna Ubaidillah bin Umar wa ashaban lahu syaribu syaraban. Kata Umar, pernah satu kali aku mendengar bahwasanya anakku Abdullah, anakku Ubaidillah bin Umar dan teman-temannya minum, ya, maksudnya tentu minum khamar. Wa ana sa'ilun anhu fa in kana yuskiru haddatuhum wa qala sa'if fara'aituhu yahudduhum. Dan aku melihat, aku bertanya, ya, aku bertanya tentang masalah itu, yaitu apabila mereka mabuk maka akan dihukum, ya, dan kalau nggak mabuk berarti tidak dihukum. Allahu a'lam bishawab. Jadi di sini intinya Umar bin Khattab lah yang langsung mencambuk anaknya yang jelas-jelas minum khamr. Di sini lebih jelas lagi, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi aidan bi isnadin sahihin an ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar, kalau dia berkata, syariba akhi Abdurrahman ibnu Umar, bahwasanya saudaraku Abdurrahman bin Umar minum, ya, minum. Kata Abdullah bin Umar, saudaraku yang bernama Abdurrahman bin Umar minum bersama temannya Abu Sarwa'ah Uqbah bin Haris, wa nahnu bi Misr bi khilafati Umar bin Khattab fasyaqara. Waktu itu kami di Mesir, ya, di bawah kepemimpinan Gubernur Amr bin As. Waktu itu kami di Mesir masih di bawah kepemerintahan Khilafat Umar. Fasakaro, akhirnya Abdurrahman bin Umar dan Abu Saru'ah Uqbah bin Haris juga mabuk. Berdua mereka mabuk. Falamma sahha intalaqa ila Amr bin As. Ketika mereka sembuh, mereka pun pergi ke rumahnya Amr bin As. Wa huwa Amir Mesir. Waktu itu beliau adalah Amir Mesir. Faqala tahhirna fa inna qad sakarna min syarabin syaribnah. Apa kata mereka? Wahai gubernur, sucikan kami, karena sesungguhnya kami sudah mabuk. Sungguhnya kami minum minuman keras.
Wa qala Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar, walam ash'ur annahuma ataya Amr bin As. Tapi waktu itu aku nggak tahu kalau mereka sudah mendatangi Amr bin As. Kemudian qala fadzakara li akhi anau qad sakara. Lantas saudaraku mengatakan bahwasanya dia sedang mabuk. Faqultu lahu udkhul dara utahhir. Lantas Abdullah bin Umar mengatakan, udah kamu masuk. Dia mengatakan kepada adiknya, ya, pada adiknya dan satu lagi temannya itu Sarwa'ah. Beliau mengatakan kepada Abdurrahman bin Umar dan Sarwa'ah, ya, supaya memasuki tempat, kamu masuk aja ke rumahku, begitu. Kamu masuk ke rumah. Utahhiruk, aku yang akan membersihkan kamu. Karena mereka kan datang kepada menghadap Amr bin As, ingin agar mereka itu mendapat hukuman. Demikian, ya. Makanya dikatakan di atas tahir nih, bersihkan kami. Itu menunjukkan bahwasanya hukuman yang dijatuhkan seorang kepada orang yang melakukan tindakan kriminal itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk terhapusnya dosa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Taib. Makanya dikatakan tahirna, ya, bersihkan kami, sucikan kami. Taib. Abdullah bin Umar mendengar hal itu mengatakan, biar aku yang langsung membersihkan kalian. Abangnya kan, ya. Aku yang langsung bersihkan kalian, mensucikan kalian. Dah, masuk rumah. Begitu, masuklah mereka ke rumah. Kemudian, innahu qad hadatsal amir. Innahu qad hadatsal amir. Kemudian dia berkata, sesungguhnya mereka sudah membicarakan sudah menceritakan itu kepada Amir, kepada gubernur Amr bin As. Qala Abdullah faqultu wallahi la tahlikul yawm ala ru'usin nas. Udkhul wa ahlikuk. Dan dia berkata, demi Allah, jangan kalian mencukur kepala kalian di hadapan orang ramai. Silakan kamu masuk rumah dan aku yang mencukurnya. Jadi waktu itu ikhwah, hukuman orang yang mabuk, ya, minum sampai mabuk, itu selain dihukum cambuk juga digundul. Makanya kata Abdullah bin Umar, udah biar aku aja langsung menghukum kalian. Jangan kalian gundul kepala kalian di depan orang ramai, biar aku aja langsung menggundul kalian, kata Abdullah bin Umar. Wa kanu idza dzak yahlikuna ma'al had. Dan mereka waktu itu kalau mereka sedang menegakkan satu hukuman, maka mereka akan bawa taki dulu yang terdakwa. Fadakhala ma'iyad dar, maka dia pun masuk ke rumahku. Faqala Abdullah fahalaqtu akhi biyadi, maka aku pun mencukur kepala adikku tersebut. Summa jalladahuma Amr bin As, kemudian Amr bin As bertugas untuk mencambuk mereka berdua. Fasami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bidzalik. Ternyata peristiwa itu didengar oleh Umar bin Khattab. Begini ikhwah, ya, kan ini kejadiannya di Mesir, di mana adik daripada Abdullah bin Umar, yaitu Abdurrahman bin Umar, mabuk bersama kawannya Sarwa'ah. Akhirnya ketahuan bagaimana? Mereka sendiri yang datang ingin dibersihkan. Dan pada waktu itu orang-orang kalau menghukum sesuatu sekaligus dibotak dulu kepalanya. Maka datanglah Abdullah bin Umar. Kalian mabuk, sempat mabuk. Sudah, kalau kalian mau disucikan, biar aku yang abang kalian yang akan disucikan kalian langsung. Begitu. Kemudian masuk rumah dan aku yang langsung mencukur kepala kalian semuanya, kata Abdullah bin Umar. Ternyata hal itu didengar oleh Umar bin Khattab. Fakataba ila Amr, maka Umar bin Khattab pun mengirim surat ke Amr bin As. Ani ba'ath ilayya Abdurrahman bin Umar, yaitu tolong kirimkan Abdurrahman bin Umar ke hadapanku.
Kemudian Ani ba'ath ilayya Abdurrahman bin Umar ala qatabin fa fa'ala dzalika Amr. Umar bin Khattab memerintahkan Amr bin As untuk mengirimkan si Abdurrahman bin Umar, ya, fi ala qatabin, dengan menggunakan pelana. Maka Amr bin melakukannya. Falamma qadima Abdurrahman ala Umar, ketika Abdurrahman bin Umar menghadap ayahandanya Umar, jalladahu wa aqabahu min ajli makani minhu, maka dia pun kembali mencambuknya dan menghukumnya dikarenakan dia adalah sebagai anak khalifah. Demikian ikhwah. Jadi di sini ya, Masya Allah, waktu itu mereka yang menjadi anak khalifah, jika mereka melanggar hukum, malah mereka dihukum akan lebih berat ketimbang yang lain-lain yang bukan keluarga khalifah. Karena memang seharusnya keluarga khalifah itu bisa menjadi suri tauladan bagi masyarakat yang lain. Tapi ini malah dia sendiri yang langsung melanggar hukum. Demikian, makanya Umar tambah. Umar bin Khattab double hukumannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Tapi kalau kita lihat sekarang kan beda ikhwah ya. Kalau sudah anaknya yang bapaknya pejabat, anaknya bersalah, seolah-olah anaknya nggak bersalah, seolah anaknya itu kebal terhadap hukum, dia tak akan terjamah oleh hukum. Kenapa? Karena bapaknya seorang pejabat. Demikian ikhwah, seorang penguasa. Dan itu sering terjadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini begitu sampai Abdurrahman bin Umar, langsung dicambuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai tambahan. Karena apa? Karena posisi dia itu adalah anak daripada Umar bin Khattab. Kemudian summa arsalahu falabisa ashhuran sahihan summa asabahu faqadarahu fayahsabu 'ammatun nas annahu mata min jildil Umar wa lam yaput min jildihi. Lantas setelah selesai dihukum oleh Umar bin Khattab, maka beliau pun menyuruh untuk pulang. Ya. Menyuruh untuk pulang. Kemudian tinggallah beliau di situ beberapa bulan. Tak lama kemudian setelah beberapa bulan berlalu, dia pun meninggal dunia. Sehingga orang-orang mengatakan, mengomentari bahwasanya anak Umar bin Khattab itu meninggal karena hukuman daripada Umar bin Khattab. Demikian ikhwah. Walam yamut min jildihi. Apun sebenarnya meninggalnya bukan dikarenakan hukuman yang ditimpakan oleh Umar bin Khattab kepada beliau. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ikhwah, itu saja kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silakan telepon langsung ke nomor yang ada di layar televisi Anda, atau juga boleh layangkan pertanyaan ke nomor yang sama, atau juga boleh Anda kirimkan ke nomor 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum memberikan uang ke pengemis meskipun pengemis ini badannya masih sehat dan masih muda? Jazakumullah khairan. Pertama, ketika kita memberi sesuatu, ya, tentunya walaupun yang kita berikan itu orang yang gemuk, sehat walafiat, maka tetap tidak ada masalah, sah kita memberikannya. Ya, sah kita memberikannya. Kalaupun dikatakan dia si pengemis ini orangnya badannya kuat, ya mungkin pada waktu itu dia kehilangan pekerjaan sementara dia butuh makan dan minum. Maka mau tidak mau dia pun mengemis misalnya, maka boleh silakan berikan. Ya, silakan berikan. Terkecuali kalau kita tahu persis kondisinya bahwasanya ini orang memang nggak mau bekerja, malas, demikian. Maka
Kalau kita tahu seperti itu, maka kita harus terapkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal itsmi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Jadi kalau dia ternyata memang orangnya malas bekerja, ya memang malas bekerja, sudah enjoy dia dengan profesi mengemis, maka sebaiknya, ini kata sebaiknya ya, sebaiknya jangan diberi ya, atau kalaupun diberi sekaligus diberikan nasihat kepada orang tersebut. Allahu a'lam bishawab. Halo? 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 Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan dari mana Bapak? Dari Pak Sungkono dari Lampung nih, Pak. Ya silakan Bapak Sungkono dari Lampung. Iya, ini ada sedikit pertanyaan yang di luar tema, Pak Ustadz. Cuman mengganjal dalam usaha perdagangan saya, Pak Ustadz. Ya silakan Pak. Ya, jadi begini, Pak Ustadz, yang saya alami di perdagangan saya, Pak Ustadz. Di saat pembeli itu masuk ke toko, dia menanyakan, misalnya harga 2 juta, Pak Ustadz. Ya, oke, akhirnya terjadilah harga 2 juta itu barangnya. Setelah jadi itu, si pembeli ngomong, kalau Tempo bagaimana? Seperti itu, Pak Ustadz. Ya. Jadi kalau Tempo, saya bilang kalau Tempo beda, karena yang itu tadi harga cash, Pak. Saya bilang gitu. Kalau Tempo misalnya saya bilang beda 200, jadi 2.200.000. Nah, jadi seolah-olah ada tambahan uang di situ, Pak Ustadz. Yang dalam keraguan saya itu, apakah tindakan itu riba atau tidak, Pak Ustadz? Karena setahu saya tergantung akadnya. Cuman begitu rubah di tengah begitu, gimana, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Oke, jazakallahu khairan. Taib. Oke, itu aja, Pak Ustadz. Iya, jazakumullah khairan. Taib ikhwah, apakah boleh hal itu dilanjutkan dilanjutkan transaksinya? Kalau kondisinya seperti itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, akad pertama itu kan sebenarnya belum sepakat. Ya. Belum sepakat. Karena yang ketika dia sepakat itu di saat terjadinya serah terima. Ini masih dalam tahap tawar menawar dan termasuk sistem dalam pembayaran. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kalau seandainya dia sudah akad tersebut sudah serah terima, penjual menerima uang, pembeli menerima barang, ya, itulah akad, disitulah akadnya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Ternyata di saat sudah sepakat akan harga, ya, sepakat akan harga. Ini kan masih kesepakatan harga nih masih. Ya, belum belum terjadi serah terima kan? Dia pindah ke metode pembayaran yang lain, yaitu bagaimana kalau kredit. Demikian ikhwah. Berarti kan seolah dia itu ingin membatalkan kesepakatan yang pertama. Karena Rasulullah pernah mengatakan al-mutabayyi'ani yang demikian terjemahannya, transaksi itu memiliki hak khiyar. Ya, malam yatafarraqa, seorang itu memiliki hak khiyar dalam jual beli. Hak khiyar ini hak pilih, apakah dia mau melanjutkan transaksi jual belinya sampai dia mengambil barangnya, ataukah dia ingin membatalkan jual belinya. Malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Jadi misalnya begini, saya membeli sebuah handphone. Saya katakan, berapa ini Mas harganya? 3 juta. Oke, saya beli. Udah, saya beli, tapi saya belum pisah di sini. Belum berpisah, ya. Maka selama itu saya masih punya hak khiyar. Ya, selama itu saya punya hak khiyar. Kemudian saya terimalah uangnya, saya terimalah handphonenya dan saya berikan uangnya. Apakah saya masih punya hak khiyar? Masih. Selama belum berpisah, ya. Jadi begitu saya terima handphonenya,
Ini tapi belum pisah nih. Aduh mas, nggak jadilah mas. Saya mau cari yang lain aja. Begitu. Boleh, selesai. Ya, tidak ada masalah. Karena malam yatafarraqah selama mereka belum berpisah. Jadi seperti keadaan kondisi yang tadi, kasus yang seperti tadi itu, tidak ada masalah. Kalau dia mau, kan dia belum berpisah dan dia masih di majelis tersebut. Dia ingin berpindah dari metode pembayaran kontan ke metode pembayaran cara kredit. Jadi dia ingin menjajaki. Ya, dalam masalah ini tidak masalah. Selama ketika dia asalkan ketika dia berpisah sudah jelas metode pembayaran yang dia pilih, apakah dengan kredit ataukah dengan kontan. Demikian. Jadi dalam masalah ini enggak masalah, ya. Selama belum berpisah, maka masing-masing memiliki hak khiyar. Sekali lagi, si pembeli sudah sepakat, tapi dia masih punya hak khiyar untuk merubah kesepakatan tersebut. Demikian. Dia mau pindah ke kesepakatan yang lain, metode yang lain. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini tetap dibolehkan dalam syariat. Allahu a'lam bissawab. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah yang menjadi tolak ukur kita mendapat uzur untuk tidak pergi salat berjamaah di masjid karena kan qadarullah hujan turun? Allahu a'lam bissawab. Para ulama berbeda pendapat tentang jenis hujan yang turun. Saya pernah membaca di kitab Al-Muhallah punya Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau mengatakan, ya selama hujan turun, selama hujan, apapun jenis hujannya, maka sudah mendapatkan uzur. Demikian ikhwah. Selama hujan turun, mau dia gerimis ataukah dia lebat, ya, maka dia termasuk dalam kategori hujan turun dan mendapat uzur. Tapi Allahu a'lam bishawab, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis di hari Jumat, waktu itu terjadi di hari Jumat ketika muadzin ingin mengumandangkan adzannya, ya, ingin mengumandangkan adzan hayya 'alas shalah, Abdullah ibnu Abbas menyatakan, ya, rubah dengan sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kemudian apakah komentar Abdullah bin Abbas? Saya tidak ingin menyuruh kaum muslimin untuk berjalan di tempat waktu itu turun hujan, ya. Waktu itu turun hujan. Ya, saya ulangi lagi bahwasanya di hari Jumat dan saat turun hujan, di mana muadzin sedang mengumandangkan adzan hari Jumat, adzan untuk memanggil salat Jumat, ya. Waktu itu Abdullah bin Abbas menyuruh si muadzin jangan ucapkan hayya 'alas shalah, tapi ucapkan sallu fi rihalikum. Demikian. Kemudian apa komentarnya? Apakah kalian merasa heran dengan apa yang aku perintahkan? Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu dan sesungguhnya beliau tidak ingin umatnya untuk berjalan di tempat-tempat becek, gitu ikhwah. Lebih kurang begitulah ikhwah. Jadi di tempat-tempat becek. Artinya ketika hal ini terkait dengan tempat-tempat yang becek akan menyulitkan mereka untuk datang ke masjid, berarti hujan yang dimaksud adalah bukan hujan gerimis. Demikian ikhwah. Jadi di sini sebagaimana kaidah dalam kaidah dasar dalam syariat, yaitu al-masyaqqatu tajlibus taisir, sesungguhnya kesulitan itu akan dirubah menjadi mudah oleh syariat. Jadi kalau seandainya hujan yang bagaimana? Hujan yang menyulitkan kaum muslimin untuk datang ke masjid. Demikian ikhwah, ya. Oh, dia kan punya mobil dan seterusnya, tapi hujannya kan hujan yang menyulitkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah yang termasuk yang dikatakan uzur untuk tidak salat ke masjid. Allahu a'lam bissawab. Ustaz, hadis menerangkan perempuan itu salatnya di rumah lebih baik baginya. Maksud kalimat di atas.
Perempuan itu sholatnya di rumah lebih baik baginya daripada masjid. Minta tolong jawaban. Syukran. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tamna'u ima Allah al-masajida. Jangan kalian larang kaum wanita untuk sholat ke masjid. Kemudian beliau lanjutkan, la buyutuhunna khairul lahunna. Tetapi mereka sholat di rumah mereka itu lebih baik ketimbang mereka sholat ke masjid. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Kalau Rasulullah katakan jangan kalian larang kaum wanita pergi ke masjid. Kira-kira waktu itu masjid apa yang dimaksud? Apakah seperti masjid-masjid yang ada sekitar kita? Tentu tidak. Karena masjid waktu itu hanya Masjid Nabawi. Demikian. Yang fadilahnya sekali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lain. Kecuali Masjidil Haram. Demikian ikhwah. Namun begitu pun Rasulullah katakan, la buyutuhunna khairul lahunna. Sungguh dia sholat di rumahnya lebih baik ketimbang dia sholat di masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik ini bagaimana maksudnya? Ya tentu lebih besar pahalanya. Ya, lebih besar pahalanya. Pernah satu kali ketika Abdullah bin Umar menceritakan hadis ini. Ya, La tamna'u ima Allah al-masajida. Jangan kalian larang hamba wanita-wanita untuk pergi ke masjid. Kemudian anak beliau Salim bin Abdullah bin Khattab, apa kata beliau? Demi Allah, wallahi la amna'anna, demi Allah aku akan larang. Marah Abdullah bin Umar terhadap anaknya Salim tersebut. Sampai beliau tidak tidak mencakapi anak beliau tersebut. Beliau marah. Apa kata beliau? Aku sebutkan hadis Rasulullah SAW. Jangan larang, kamu mengatakan kamu larang. Jadi marah beliau. Ya. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, perempuan itu lebih baik sholat di rumah, artinya lebih besar pahalanya dia sholat di rumah ketimbang dia sholat di masjid. Ini ceritanya Masjid Nabawi, apalagi masjid yang ada di kampung-kampung kita. Dan hadisnya hadis sahih ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mengapa demikian ikhwah? Ya, perempuan lebih baik sholat di masjid. Pertama, memang wanita itu lebih baik banyak di rumah ketimbang keluar rumah. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innal mar'ata idza kharaja min buyu innal mar'a idza kharajat istasyrafahu syaitan. Sesungguhnya wanita itu kalau keluar rumah mereka akan diiringi oleh syaitan. Demikian ikhwah a'azzanallahu wa iyyakum. Itulah makna daripada perempuan sholat di rumah lebih baik ketimbang sholat di masjidnya. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, bagaimana hukumnya boleh tidak kalau mengeluarkan zakat padi pakai uang? Mohon penjelasan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Karena sepengetahuan saya zakat padi itu yang dikeluarkan sekian persen, ya. Yang dikeluarkan sekian persen, padi sekian persen. Tapi apakah boleh zakat ini diuangkan? Ya, Allahu a'lam bishawab. Ikhwan, sepertinya itu saja kajian kita pada sore hari ini. Ya, semoga apa yang kita bahas bermanfaat, ya, walaupun hanya sedikit, ya, menambah wawasan kita. Ya, semoga itu bisa menjadi tambahan wawasan kita untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi generasi yang saleh dan salehah. Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.